semuanya, aku Sabrina. Aku akan menjelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Mari kita bahas. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-8 hingga abad ke-11 dengan sebutan Bumi Mataram. Kerajaan Hindu-Buddha ini berkembang pada abad ke-7 di Jawa Tengah. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, dinasti Sailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan dengan damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balito. Sebenarnya kerajaan Mataram kuno ini lokasinya belum dipastikan. Perkiraan lokasi kerajaan Mataram kuno ini berada di Medang dan diletakkan di Poh Pitu. Namun, letak Poh Pitu sampai sekarang belum dipastikan dengan jelas. Ada juga pendapat yang mengatakan lokasi kerajaan kemungkinan berada di sekeliling pegunungan atau sungai yang di sebelah utaranya Gunung Merpati, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Sementara itu di sebelah barat terdapat pegunungan Sirayu. Lalu di sebelah timur terdapat Gunung Lawu. Kemudian di sebelah selatan kerajaan ini berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Perihal sungai yang berada di sana meliputi Sungai Pogowonto, Elo, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Inti dari semua itu adalah kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah di antara Kedu hingga Prambanan. Atau lebih detailnya lagi, kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah pada 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Setelah kita membahas tentang kerajaan Mataram dan juga lokasi, mari kita membahas tentang raja. Pasti di suatu kerajaan memiliki sebuah raja atau seseorang yang mengatur kerajaan tersebut. Kerajaan Mataram kuno juga pasti memiliki raja. Yang pertama adalah Sanjaya atau sekaligus pendiri dari kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 732 hingga 760 Masehi. Kedua, Rangkai Panangkara pada tahun 760 hingga 780 Masehi. Yang ketiga, Rangkai Panunggalan pada tahun 780 Masehi hingga 800 Masehi. Yang keempat, Rangkai Warak pada tahun 800 hingga 820 Masehi. Yang kelima, Rangkai Garuk pada tahun 820 hingga 840 Masehi. Yang keenam, Rangkai Pikatan pada tahun 840 hingga 856 Masehi. Yang ketujuh, Rangkai Kaiwani pada tahun 862 hingga 882 Masehi. Yang kedelapan, Rangkai Watualang pada tahun 882 hingga 899 Masehi. Yang kesembilan, Rangkai Watukura Dyah Balitung pada tahun 898 hingga 915 Masehi. Yang kesepuluh, Pudaksa pada tahun 915 hingga 919 Masehi. Yang ke-11, Rangkai Layang Dyah Tulodong pada tahun 919 Masehi hingga 924 Masehi. 12, Rangkai Dyah Sumba Wawa. 13, Po Sindok awal periode Jawa Timur. 14, Sri Lokapala. 15, Makutang Sarwadana. Dan yang terakhir adalah Dharma Wangsa Teguh. 16 orang tadi yang sudah kita sebutkan adalah orang yang pernah menjadi raja pada kerajaan Mataram kuno. Mari kita membahas ke bahasan selanjutnya, yaitu masa awal kerajaan Mataram kuno. Sasti Canggal menyebutkan bahwa sebelum Sanjaya bertahta sudah ada raja lain yang bernama Sana yang memerintahkan Pulau Jawa dengan adil dan bijaksana. Namun, setelah Raja Sana meninggal, semuanya kacau. Akhirnya, Sanjaya, putra dari Sanaha atau saudara perempuan Sana, dinobatkan sebagai raja. Dengan dinobatkannya Sanjaya sebagai raja, semua keadaan kembali tentram, kembali seperti awal masa kerajaan Sana. Dengan kata lain,
Sanjaya mewarisi tahtanya, namun dia mendirikan kerajaan baru yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mendukung akan masa kemunduran dari kerajaan Mataram kuno. Faktor yang sangat mendukung adalah kedudukan ibu kota kerajaan semakin melemah. Dan tak hanya itu, ada 3 faktor lainnya yang mendukung. Yang pertama adalah tidak memiliki pelabuhan laut, sehingga mereka sangat sulit untuk melakukan aktivitas di laut. Yang kedua, sering dilanda bencana alam, mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Ketiga faktor tadi adalah faktor-faktor pendukung akan masa kemunduran atau masa keruntuhannya Mataram kuno. Karena Mataram kuno sudah berada di fase masa kemunduran, pasti kerajaan Mataram kuno pasti memiliki berbagai macam peninggalan ataupun prasasti. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah peninggalan candinya. Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang pasti, di mana mereka memiliki peninggalan candi khusus Hindu dan juga candi khusus Buddha. Yang pertama, mari kita bahas candi Hindu. Pertama adalah Candi Gatotkaca yang berlokasi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Yang kedua, Candi Arjuna. Yang ketiga, Candi Bima. Candi Bima ini kalian bisa dapat ditemukan di desa Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Yang keempat, Candi Puntadewa. Candi ini terletak di kompleks Candi Arjuna, yaitu adalah Dieng. Yang kelima, Candi Semar. Dan yang terakhir, candi yang sangat kita ketahui, yaitu adalah Candi Prambanan. Prambanan ini sangat melegenda dengan cerita Roro Jonggrangnya. Dan ternyata Candi Prambanan adalah salah satu candi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Sekarang kita akan menyebutkan nama Candi Buddha peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Candi Mutu. Candi ini berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua, Candi Ngawen. Candi Ngawen berlokasi di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Yang ketiga, Candi Pawon. Candi ini kalian dapat temukan di daerah Magelang di Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu adalah Candi Borobudur. Candi ini kalian dapat temukan di Magelang, Jawa Tengah. Sudah kita sebutkan nama-nama candi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Sekarang kita akan menyebutkan prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan kuno. Yang pertama adalah Prasasti Sojomerto pada abad ke-7. Prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, dan prasasti ini ditemukan di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua adalah Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi. Prasasti ini berbentuk candra sangkala, ditemukan di Gunung Wukir di Desa Cangkal. Ketiga adalah Prasasti Kalasan pada tahun 778 Masehi. Prasasti ini menggunakan aksara Prasanagara atau India Utara. Prasasti ini ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Yang keempat adalah Prasasti Kelurak pada tahun 782 Masehi. Prasasti ini ditulis huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini ditemukan di Desa Prambanan. Yang kelima adalah Prasasti Ratu Boko pada tahun 856 Masehi. Dan yang terakhir adalah Prasasti Matiasi pada tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Matiasi, Kedu, Jawa Tengah. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di akhir video ini. Dan tadi adalah beberapa penjelasan atau beberapa cerita perjalanan kerajaan Mataram kuno. Dan aku berharap kalian semua paham akan tadi yang aku jelaskan. Dan dadah!